Halo, selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu GKI Guntur. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ketemu lagi hari ini bersama dengan Pak Adi ya, dalam acara Paskah 2021. Nah, hari ini Pak Adi akan mengajak anak-anak merayakan Paskah. Seperti apa ya Paskahnya ya? Wah, Pak Adi jamin hari ini Paskahnya istimewa sekali ya. Mau tahu seperti apa? Nah, tapi sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa dulu. Doa pembukaan ya. Yuk kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu mau merayakan Paskah. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengerti makna Paskah di dalam hidup kami. Tuhan yang menolong acara Paskah ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesai. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak sekolah minggu, acara Paskah kali ini sangat istimewa. Karena acara Paskah ini GKI Guntur sudah mengundang seseorang. Wah, untuk memandu kalian dalam acara Passover Zone 2021. Siapa dia? Yuk kita mau panggil bersama-sama. Ini dia. Tada! Nah, anak-anak, silahkan nanti ya berkenalan sendiri ya. Selamat berpetualang. Halo anak-anak sekolah minggu GKI Guntur, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Indiana Zone ya. Hari ini bersama Bapak Indiana kita akan diajak untuk berpetualang di dalam Passover Zone 2021 ya. Kita akan bersama-sama berpetualang, kita akan menapaktilasi, menelusuri peristiwa-peristiwa Paskah di tahun 2021 ini. Siap? Kita siapkan perlengkapannya. Anak-anak siapkan apa ini? Alkitab. Dan juga kalian siapkan notes dan juga alat tulis supaya kita bisa memecahkan kode-kode rahasia yang nanti akan kita pakai untuk menelusuri peristiwa Paskah ini. Siap semuanya? Are you ready? Kita siapkan hati kita untuk menelusuri peristiwa Paskah Passover Zone 2021. Nah, anak-anak yang sudah siap sekarang berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Hari ini harinya Tuhan. Ayo siap semuanya ya. Kita mulai. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, 4. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Satu kali lagi ya. Hari ini
ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekali lagi, sekarang bersuka citalah. Are you ready? Nah, anak-anak, akhirnya kita sampai di sini. Kita sampai di sebuah kota yang bernama Yerusalem. Nah, kalian lihat di sini. Wah, ada begitu banyak pohon ya. Nah, tetapi Bapak Indiana mau mengingatkan kalian bahwa kita mempunyai 5 buah clue, 5 buah rahasia yang harus kalian pecahkan ya. Kalian nanti bisa tulis masing-masing kode rahasianya, jawaban dari kode rahasianya, dan kalian kirimkan kepada WA yang ada di bawah ini, ya. Dan saat ini kita berada di sekitar pohon-pohon ini. Wah, pohon apa ini namanya ya? Ini adalah menjadi clue pertama buat kalian. Kalian bisa menjawab clue ini, kode rahasia ini, dan kalian bisa kirimkan nanti setelah ibadah selesai ya. Pohon ini mengingatkan kita kepada peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai, dan dia disambut bagaikan raja, di mana rakyat mengacung-acungkan pohon ini. Kalian bisa jawab dalam WA dan kirimkan dalam WA ya. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Dialah Raja, yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Raja dan kita semua adalah anak-anak Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia.
Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak, sudah kepikiran kode rahasianya? Jangan lupa ya, kalian kode rahasianya adalah pohon-pohon yang ada ini namanya pohon apa? Kalian bisa kirimkan nanti setelah sekolah minggu menjadi kode rahasia yang pertama yang menjadi tugas kalian. Siap ya? Mengirimkannya nggak usah sekarang, tetapi mengirimkannya nanti setelah Passover Zone ini selesai bersama kode rahasia yang lainnya. Ada 5 kode total. Ya, siap ya? Oke, kita lanjutkan bersama. Nah, adik-adik petualang, saat ini kita berada di dalam sebuah taman. Taman apakah ini ya? Karena begitu besar kasih Allah, kita mau mengingat kasih Tuhan kepada kita. Bapak Indiana ingat sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah sangat baik buat kita semua. Dan kita ingat betapa Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yuk kita mau teruskan pencarian kita di sekitar sini. Ada apakah di tempat ini? Wah, ada sebuah batu. Ini mengingatkan kita di mana Tuhan Yesus berdoa, di mana tetes-tetes keringatnya bercucuran seperti darah. Taman ini mengingatkan kita pada peristiwa di mana Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ada yang tahu di manakah kita saat ini berada?
petualang? Itu adalah kode rahasia yang kedua yang kalian bisa tuliskan jawabannya di akhir pencarian kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita ke tempat-tempat berikutnya. Adik-adik petualang, sampailah kita pada suatu tempat yang dinamakan pengadilan. Apakah pengadilan itu? Pengadilan adalah sebuah tempat di mana seorang hakim mengadili seseorang yang bersalah dan diberikan hukuman. Lalu apa hubungannya dengan pencarian kita saat ini? Apakah Tuhan Yesus bersalah? Tidak. Tuhan Yesus tidak bersalah. Bahkan Tuhan Yesus pun sebenarnya tidak bisa ditangkap karena kuasanya. Tetapi Tuhan Yesus merelakan dirinya ditangkap dan merelakan dirinya untuk diadili. Nah, adik-adik petualang, Tuhan begitu baik kepada kita. Kita mau ingat kasih Tuhan kepada kita. Kita mau mengingat betapa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Dia merelakan ditangkap, merelakan diadili, merelakan dipakai mahkota duri. Untuk siapa? Untuk kita semua. Mari kita ingat kasih-Nya, kasih Tuhan kepada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Nah, adik-adik petualang, di tempat inilah Tuhan Yesus diadili oleh seseorang yang seharusnya seseorang itu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi oleh karena desakan massa, orang itu tetap memberikan hukuman kepada Tuhan. Diberikan cambuk, diberikan mahkota duri, dan dia dihukum salib. Dia inilah yang mencuci tangannya karena dianggap tidak mau bersalah memberikan hukuman kepada Tuhan. Siapakah dia? Itu adalah menjadi kode rahasia kita yang ketiga, yang kalian bisa jawab di akhir Passover nanti. Mari kita ingat kasih-Nya sekali lagi. Kita nggak akan pernah lupa kasih Tuhan kepada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa
Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita, dan sungguh kita mau melupakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari adik-adik petualang, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Sudah sangat dekat. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita. Nah, adik-adik petualang yang taat, akhirnya kita sampai pada sebuah bukit, di mana bukit ini dinamakan juga tempat tengkorak. Apakah kalian tahu namanya? Itu adalah menjadi kode rahasia yang keempat buat kalian, yang bisa kalian jawab setelah Passover Sound ini berakhir. Di bukit inilah juga di mana tempat Tuhan Yesus disalibkan. Dan disinilah kita mau mengingat betapa Tuhan sungguh mengasihi kita dengan rela mati di salib. Pada kaki salib. Mari anak-anak, kita mau pujikan lagu ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian pada kaki salibmu. Ku tetap percaya hingga dalam surga kelak. Ada perhentian salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Nah, adik-adik petualang, di tempat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman salib dan Tuhan Yesus mati. Sungguh betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Mari adik-adik kita cari petunjuk yang lain untuk melanjutkan perjalanan kita berikutnya.
nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa buntu semua? Kenapa kok nggak ada ketemu? Benarkah di sini akhir pencarian kita? Benarkah nggak ada yang lain lagi? Benarkah Tuhan mati disalib dan berhenti di sini saja? Lagi harus cari kemana? Oh, aduh. Anak muda? Iya Bu, terima kasih. Dari mana? Kenapa kamu kelihatannya bersedih? Iya Bu, saya sedih sekali. Pencarian saya berhenti sampai di sini. Padahal saya membawa anak-anak dari sekolah minggu GKI Guntur untuk menelusuri, menapaktilasi peristiwa Paskah. Tapi yang saya dapatkan hanya salib dan Tuhan Yesus mati. Sungguh, saya sangat sedih sekali. Iya, anak muda. Peristiwa kematian Tuhan Yesus memang itu sangat menyedihkan. Dia yang tidak melakukan kesalahan apapun, tapi diberikan hukuman mati bahkan setimpal seperti seorang penjahat besar, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Anak-anak, setiap kita melihat peristiwa Yesus disalib, mati di atas kayu salib, itu memang sangat menyedihkan, membuat kita terasa sedih. Tapi di balik semuanya itu, harusnya kita mengucap syukur, karena kita tahu Tuhan Yesus disalib itu untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Bapanya. Itulah cara Tuhan untuk menunjukkan begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, bahkan kepada seisi dunia ini. Tidak peduli siapapun, bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Betul kita bersedih, tapi mari hari ini di tengah-tengah kesedihan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia mau melakukan semuanya itu. Mari kita bersyukur, kita bersukacita. Terlebih lagi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Kita tahu pada hari yang ketiga Dia bangkit, Dia hidup, Dia mengalahkan maut. Biarlah hari ini kita menunjukkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menjadi pemenang, Dia sudah mengalahkan maut. Dan hari ini kita yang percaya kepadanya, kita yang menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, mari bersama-sama
kita boleh menjadi pemenang karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kita juga mau bersyukur dan bersukacita dengan menjadi seorang pemenang. Bagaimana wujud kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan? Seorang pemenang pasti selalu bersyukur. Seorang yang bersyukur adalah seorang pemenang. Jadi sebagai seorang pemenang kita bersyukur. Selalu hidup penuh dengan ucapan syukur. Syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Syukur karena hingga saat ini Tuhan masih melindungi kita dan menjaga kita. Bersyukur karena kita masih punya keluarga yang begitu mengasihi kita. Dan sebagai ucapan syukur kita, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mau taat kepadanya. Kalau Tuhan Yesus taat kepada Bapa dengan mewujudkan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya, hari ini kita juga mau belajar taat. Apa itu? Hiduplah menjadi anak-anak pemenang. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Jangan bersedih lagi. Bersedih kalau kita melakukan dosa. Tapi biarlah dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kita mau bersama-sama setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita hidup menjadi anak-anak pemenang yang terus mengucap syukur. Anak muda, Iya, Bu. mari teruskan perjalananmu dan bersukacitalah. Aku akan berikan ini kepadamu. Setelah kau tiba di sini, engkau tahu kenapa kau harus bersukacita dan hidup penuh dengan ucapan syukur. Lanjutkan perjalananmu dan temukan sukacitamu di sana. Terima kasih, Bu. Sungguh ini sangat berarti buat saya. Saya akan semangat lagi, Ya, dan saya pasti akan menemukannya. Sekali lagi terima kasih, Bu. ya. Kita harus jadi pemenang. Iya, betul. Hidup menjadi seorang pemenang. Nah, adik-adik petualang, jangan lupa ya, kita harus bersukacita dan hidup sebagai seorang pemenang karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang buat kita. Yuk, kita mau bersama-sama pergi ke tempat yang Ibu tadi sudah tunjukkan buat kita. Yuk, kita akan ke sana. Kita lihat ada apa di sana. Nah, adik-adik petualang, sekarang kita nggak boleh sedih lagi ya. Ternyata Tuhan Yesus tidak hanya mati tapi sudah bangkit ya. Dan kita harus tetap bersukacita dan menjadi seorang hidup sebagai pemenang. Nah, kita mau melanjutkan perjalanan kita berdasarkan dari peta yang ada ditunjukkan oleh seorang ibu tadi. Mari kita buka bersama-sama. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama menuju ke tempat di sini. Kita mau sambil menyanyikan sebuah lagu. Ku bersukacita karena kita sudah menang. Nah, adik-adik petualang, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang buat kita semua. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersukacita mau dikalahkan. Ku bersukacita sebab Yesusku menang. Ku bersukacita sebab Yesusku hidup. Ku bersukacita Yesus bangkit. Katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit
Yesusku menang. Ku bersuka cita sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita mau dikalahkan. Ku bersuka cita sebab Yesusku menang. Ku bersuka cita sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Nah, adik-adik petualang, kita harus tetap bersuka cita dan kita hidup menjadi seorang pemenang karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup di dalam hati kita. Nah, adik-adik petualang, kita sudah sampai di sebuah tempat dan ternyata betul apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang. Lihatlah, ini adalah sebuah kubur kosong yang membuktikan Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Yuk anak-anak, seperti ibu tadi bilang bahwa kita harus bersyukur. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup di dalam hati kita. Kita menyanyikan satu pujian, Yesus, Yesus hidup, sambil kita membawakan persembahan. Adik-adik petualang dari GKI Guntur, petualangan bersama Indi boleh berhenti sampai di sini. Nah, kalian semua lanjutkan petualangan kalian bersama dengan Tuhan. Sampaikan berita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang. Dan hiduplah kalian sebagai seorang pemenang. Menang dari rasa takut, menang dari tidak taat, menang dari kemalasan. Kira-kira kalian menang dari apa? Nah, itu adalah kode rahasia yang harus kalian tulis sebagai kode rahasia yang kelima. Dari awal sampai akhir kita punya 5 buah kode rahasia. Kalian bisa tuliskan semua kodenya dan kirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini. Selamat berpetualang bersama dengan Tuhan. Dadah. Halo anak-anak sekolah minggu GKI Guntur, gimana tadi petualangannya? Wah, pasti seru sekali. Petualangan bersama Indiana Jones. Wah, gimana tadi? Pasti kalian sudah jadi pemenang ya? Tentu dong, anak-anak sekolah minggu GKI Guntur sudah pasti menjadi pemenang karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang untuk kita. Nah, ingat tadi pesan dari ibu-ibu tadi bahwa kita harus
bersyukur dan terus bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit dan menang. Jadi kita bisa sampaikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa, persembahan dan juga berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari anak-anak, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah perayaan Paskah yang boleh berjalan hari ini. Kami bersukacita dan bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang, dan kami pun hidup sebagai seorang pemenang karena Tuhan bangkit dan hidup di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Bila Tuhan memberkati persembahan kami ini sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja kami. Bila Tuhan memberkati gereja kami ini, supaya gereja kami di tengah-tengah masa pandemi ini bila boleh tetap menjadi terang, boleh menjadi pemberita Tuhan. Bila gereja kami ini boleh tetap memberitakan kebenaran dan memberitakan cerita-cerita Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang menolong mereka semua dalam sekolah mereka dalam masa pembelajaran jarak jauh. Kami menyadari mungkin sulit buat anak-anak untuk belajar jarak jauh, tapi bila Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang memampukan anak-anak supaya mereka boleh mengikuti pembelajaran jarak jauhnya dengan baik. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan Tuhan hidup kami dan segala sekolah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bila kami boleh percaya bahwa kami menjadi pemenang karena Tuhan Yesus sudah menang dan bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami supaya hidup kami boleh menjadi seorang pemenang, menang dari kemalasan, menang dari tidak taat, dan menang dari marah-marah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita mau bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau menjadi seorang pemenang. Siapa yang mau menjadi seorang pemenang? Yuk, kita sambil menyanyikan lagu Aku Adalah Seorang Pemenang. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Pemenang. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat, menang bersama Yesus. Ya, aku mau, ku mau taat firman Tuhan. Ya, aku bisa menang bersama Yesus. Sekali lagi ya, kita mau jadi seorang pemenang. Sekali lagi ya. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang.
menang bersama Yesus. Ya aku mau, ku mau taat firman Tuhan. Ya aku bisa, menang bersama Yesus, menang bersama Yesus. Anak-anak, jangan lupa ya, kirimkan kode rahasia yang 5 tadi ke dalam WA yang di bawah ini. Dapatkan hadiah menarik bagi anak-anak yang jawaban yang paling menarik. Sampai ketemu lagi. Selamat Paskah 2021. Jadilah seorang pemenang. Dadah.